Shalom, sebuah kesukacitaan yang besar buat saya hari ini menyapa kembali Anda di dalam ruang dengar saudara, dalam waktu-waktu saudara beristirahat, atau dimanapun Anda berada hari ini. Kita hadir untuk memastikan ada benih firman yang akan tertabur dalam kehidupan saudara setiap harinya. Sehingga firman ini akan menguatkan, meneguhkan kita ketika menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita ada sebuah pembahasan yang penting, yang sangat fundamental berkaitan dengan gereja dan marketplace ya. Kalau hari pertama kita bahas tentang bagaimana Tuhan itu menempatkan marketplace, dunia usaha menjadi ladang terbesar di akhir zaman. Artinya Tuhan akan mengerahkan segala daya upayanya untuk memenangkan marketplace untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari kedua kemarin kita juga bahas tentang bahwa Tuhan akan memberikan otoritas kepada gereja, kepada orang percaya yang mau hadir di tengah-tengah marketplace. Jadi artinya sekarang gereja tidak lagi berpikir bagaimana membawa orang masuk dalam gereja. Tapi gereja, para pemimpin gereja harus berpikir bagaimana kita membawa gereja untuk hadir di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah dunia. Kemarin saya paparkan dengan sederhana, salah satunya bagaimana kita mempersiapkan jemaat hidup benar dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi etalase kehadiran Kristus tengah-tengah hidup mereka. Kalau seorang jemaat kita berdagang, dia berdagang dengan jujur, maka orang akan melihat Kristus tengah-tengah hidupnya. Kalau kita seorang karyawan, kita persiapkan, kita bekerja dengan baik, penuh komitmen dan tanggung jawab, dedikasi yang tinggi, maka orang melihat Kristus tengah-tengah hidupnya. Bukan hanya sebagai etalase saja, tetapi juga menjadi surat terbuka. Surat terbuka artinya bisa dibaca semua orang, ya, sehingga orang boleh mengenal Kristus, boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi sebuah catatan penting buat kita para pemimpin gereja. Gereja harus mempersiapkan jemaat untuk menuai jiwa-jiwa. Kenapa? Kita harus sadar, kita gembala, kita pemimpin gereja. 24 jam waktu kita habiskan lebih banyak untuk berjumpa, bersentuhan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan seorang gembala, berapa jam dia harus mengkonselingi jemaat yang punya masalah. Kalau satu masalah mending, kadang-kadang satu hari bisa 2 atau 3 orang yang telepon, menghubunginya, yang konsultasi. Berapa jam waktu yang dia habiskan. Lalu ada acara di gereja 2 jam, dia habiskan juga waktunya 2 jam berjumpa dengan orang-orang yang dia kenal. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Lalu juga misalnya di gereja ada pelatihan untuk segala macam. Maka hampir seluruh waktunya 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk bekerja, habis untuk berjumpa dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Jadi sangat sulit sekali hamba Tuhan, pendeta-pendeta untuk memenangkan jiwa yang banyak. Dan oleh sebab itu kita harus punya sebuah strategi baru bagaimana mengembangkan jemaat-jemaat ini menjadi surat-surat terbuka Kristus tengah-tengah hidup mereka. Kalau seandainya kita mampu melatih jemaat, setiap mereka buka toko, setiap mereka tutup toko, setiap mereka senggang, mereka berdoa, mereka baca Alkitab, wow, saya percaya itu akan menjadi teladan, menjadi orang yang dilihat sehingga mereka melihat Kristus tengah-tengah hidup mereka. Nah, itulah hal-hal yang saya pikir bagaimana membawa gereja ke tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu sesi lagi tentang gereja dan marketplace adalah siapa gereja, seperti apa yang Tuhan akan pakai di hari-hari terakhir akhir zaman ini untuk menyambut dan memenangkan orang-orang di marketplace, ya. Siapa? Kita lihat yang pertama dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 kita lihat mulai ayat yang ke-45. Yang pertama, gereja seperti apakah yang Tuhan akan pakai untuk menjangkau marketplace? Yang pertama pasal 24 ayat 45 sampai 46 sampai 45, 47. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dikatakan demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya? Perhatikan,
untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus memberikan perumpamaan. Ada siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Ayat 46-nya, berbahagialah hamba yang dapati Tuhan yang melakukan tugas itu dengan itu ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Lihat, ada sebuah promosi dari sekedar seorang hamba yang memberi makan kepada hamba untuk makan hamba-hamba tuannya. Sekarang dia menjadi pengawas harta segala miliknya. Bicara harta kekayaan, sekali lagi bicara masalah finansial, itu bicara masalah kita gambarkan sebagai marketplace. Jadi yang pertama saya percaya, gereja, orang percaya yang Tuhan pakai untuk digunakan di akhir zaman untuk menuai orang-orang di marketplace adalah hamba-hamba Tuhan, gereja yang mau memperhatikan gereja yang lain. Ukuran dia dipercaya untuk mengelola harta kekayaan tuannya adalah ketika dia mengerjakan tugasnya untuk memberi makan bagi hamba-hamba tuannya. Menyediakan makanan bagi hamba-hamba tuannya. Artinya apa? Saya percaya hari ini yang Tuhan mau bangun mindset kita hari ini. Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan ini mulai berpikir untuk mempedulikan sesama hamba Tuhan. Kita tidak lagi berpikir bahwa hamba Tuhan yang lain sebagai kompetitor. Kita tidak berpikir bahwa hamba Tuhan lagi adalah saingan dalam gereja kita. Kita tidak berpikir bahwa hamba Tuhan yang lain adalah bagian daripada yang lain daripada pelayan kita. Padahal kita harus sadar hamba-hamba Tuhan yang lain adalah bagian daripada pekerja-pekerja yang Tuhan siapkan untuk menuai di sebuah ladang yang sama, yaitu ladang yang Tuhan sediakan. Hari ini saya sadar dalam tanda petik hal-hal dunia sudah menginfiltrasi masuk dalam gereja. Bagaimana antar hamba Tuhan timbul iri hati, timbul kecemburuan, timbul kemarahan. Sehingga seringkali sadar atau tidak sadar kita menganggap hamba Tuhan yang lain adalah kompetitor. Kita menganggap hamba Tuhan yang lain adalah saingan kita. Kita menganggap hamba Tuhan yang lain adalah menghambat pertumbuhan gereja kita. Nah, padahal kita berikan catatan, hamba yang dipercaya yang pertama adalah hamba yang mau memberi makanan kepada hamba-hamba Tuhannya. Saya percaya kalau ini terjadi, kita adalah orang gereja-gereja memperhatikan hamba Tuhan yang lain. Tuhan bilang Tuhan akan angkat kita menjadi pengawas harta, segala harta Tuhannya. Kita akan diperpakai Tuhan untuk di marketplace dengan hebat. Kenapa? Tuhan sudah percaya bahwa kita lolos dari ujian, kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri. Jadi oleh sebab itu hal yang pertama yang perlu saudara ketahui hari ini, gereja yang Tuhan akan pakai adalah gereja yang mulai memperhatikan gereja-gereja yang lain. Kita bersyukur dalam call ini kita mulai juga punya bangun hal yang sama. Bagaimana kita berjuang bersama membangun jaringan gereja-gereja yang maaf kata secara finansial punya kelebihan keuangan. Kita topangkan untuk gereja-gereja yang masih harus kita dukung dan berkati. Saya percaya ini konsep yang Tuhan bangun bagaimana gereja akan menjadi gereja yang memperhatikan hamba Tuhan yang lain. Kita ada beberapa gereja, ada di Medan, ada di Bengkulu, ada di Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Cikampek, Kerawang, Purwakarta, bahkan Cikarang. Kita bangun sistem yang sama bahwa gereja-gereja yang punya kelebihan secara finansial akan menopang gereja-gereja yang berkekurangan. Artinya kita memberi makan hamba-hamba Tuhannya. Dan percayalah satu waktu promosi Tuhan akan datang. Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola seluruh harta kekayaan Tuhannya. Artinya kita adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjangkau di orang-orang di marketplace. Jadi hal yang pertama saya percaya gereja yang Tuhan pakai adalah gereja yang mau memperhatikan tubuh Kristus yang lain. Yang kedua kita lihat masih dalam Injil Matius pasal 25. Mulai ayat yang ke-20 perhatikan tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta.
Ayat 20 bilang begini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Perhatikan 21-nya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalimat ini perhatikan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang menarik begini, Alkitab berkatakan engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan percayakanmu perkara yang besar. Selama ini ayat ini dipahami, orang yang setia dalam perkara yang kecil adalah mengerjakan pelayanan-pelayanan yang kesannya remeh dan temeh. Misalnya, orang ngepelin gereja itu perkara yang kecil. Kalau kita menjadi pengkhotbah itu perkara yang besar. Kalau kita hanya membersihkan kloset WC itu perkara kecil. Bukan. Kalau kita bicara perkara kecil, kalau kita lihat hari ini adalah kalau kita perhatikan ada dalam konteks perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Talenta ini artinya bukanlah bakat yang kita dapatkan dari lahir. Kalau kita lihat kamus Alkitab, talenta adalah ukuran berat seberat 34 kilogram. 34 kilogram. Kalau seandainya memang tidak disebutkan dalam Alkitab talenta emas atau perak. Kalau seandainya emas 34 kilogram itu senilai berapa rupiah? Kalau sekarang saya dengar bahwa logam mulia berkisar sekitar 800.000. Kalau 1 kilo berarti 800 juta. Ya, 800 juta kali 34 berapa? Berarti sekitar berapa ya? 34, 24 sekitar 28 miliar. Kalau nggak salah ya, 28 miliar ya. Betul nggak? 34 dikali 800 berarti 28 miliar. Dikali 5 berarti 140 miliar. Kalau nggak salah saya hitung ya. 140 miliar. Artinya 5 talenta itu angka yang besar, angka yang fantastis, angka yang luar biasa. Tetapi Tuhan itu bilang, engkau setia dalam perkara yang kecil. Makanya saya bilang begini, ukuran kepercayaan Tuhan yang hebat bukan seberapa kita punya pelayanan yang besar. Bukan seberapa kita pelayanan yang dahsyat, tetapi seberapa kita benar masalah keuangan. Ya, makanya kita mengajar kalau buat jemaat bagaimana kita memberikan persepuluhan itu bicara kita benar dalam perkara yang kecil yaitu uang. Nah, saya bilang begini, sebab kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau orang tidak bisa dipercaya uang tentang uang, maka dia tidak bisa percaya hal-hal yang lain. Sudah perhatikan, nyaris hampir 100%, hampir semua orang yang terlibat dengan korupsi bermasalah dengan perkawinannya. Maksudnya apa? Rata-rata mereka punya selingkuhan, punya istri yang baru segala macam. Kenapa? Ketika mereka nggak jujur dengan uang, maka mereka juga tidak jujur yang lain. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan mau lihat kepercayaan Tuhan kepada kita hari ini bagaimana kita mengelola uang. Uang itu apa? Uang adalah kepercayaan Tuhan yang paling kecil kepada kita. Uang adalah kepercayaan Tuhan yang paling kecil. Sehingga kalau kita benar mengenai uang ini, maka saya percaya Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Jadi hari ini yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, gereja yang Tuhan pakai, gereja yang Tuhan akan urapi menuai jiwa di hari-hari zaman akhirnya, gereja yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil. Yang ketiga kita lihat Matius pasal 25 ayat yang ke-8. Ini perumpamaan tentang 5 darah yang bodoh dengan 5 darah yang bijak. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9-nya. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, ada kalimat ini, dan belilah di situ. Kata beli bicara masalah uang. Kata beli bicara masalah uang, masalah duit. Artinya sekali lagi marketplace ya. Nah yang ketiga, ciri gereja yang akan Tuhan pakai untuk menjadi penuai jiwa di marketplace adalah gereja orang percaya yang menempatkan uangnya untuk orientasi kekekalan, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Hari ini kita sebagai gereja lebih cenderung mau menginvestasikan uang kita kepada gedung, kepada tanah, kepada hal-hal yang lahiriah.
Padahal Tuhan mau kita adalah orang-orang gereja yang mau menginvestasikan segala kemampuan uang kita untuk menuai jiwa-jiwa. Sebab kenapa saya katakan demikian? 5 darah yang bodoh ini punya uang. Tetapi ketika minyaknya habis, dia minta kepada darah bijak, dan darah bijak bilang gini, engkau belilah kepada tukang minyak itu. Hari ini saya bukan mengkritisi para gereja yang hari ini yang hanya berpikir bagaimana membangun menara yang gading yang bagus. Tapi hari ini catatan buat kita semua hari ini bahwa apa yang kita punya harusnya kita orientasikan untuk menuai jiwa-jiwa, untuk mengejar kekekalan, bukan hanya kepentingan sesaat. Hari ini saya berindu gereja-gereja termasuk call, kita sadar hari ini kita menginvestasikan hidup kita, tenaga kita, bagaimana kita menuai jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Ya, karena kenapa? Karena kata kunci daripada ayat 9 tadi, kata beli. Berapa banyak kita menginvestasikan uang kita bukan untuk kekekalan, untuk hal-hal yang lahiriah, untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal-hal yang kelihatannya untuk sebuah kesombongan. Padahal Tuhan mau kita membeli minyak, artinya kita menginvestasikan uang kita agar kalau kaki dian kita, lampu kita tetap menyala. Jadi oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, hal yang ketiga, ciri gereja yang Tuhan pakai adalah menginvestasikan kondisi keuangan mereka untuk kekekalan yang abadi. Yang keempat, yang terakhir kita lihat. Matius pasal 25, ayat yang ke 34. Ini bicara tentang perumpamaan keempat, tentang kambing dan domba. Ayat 34-nya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35-nya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan tumpangan, dan engkau telanjang kami membuat engkau berpakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat yang 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu kerjakan dan lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang keempat, sekali lagi hari ini, gereja yang Tuhan akan bangkitkan untuk menuai di marketplace adalah gereja yang dibangun dengan kasih. Ketika Tuhan memperhadapkan perumpamaan seperti domba dan kambing, yang domba adalah orang yang memberi Tuhan ketika telanjang memberi pakaian. Ketika Tuhan Yesus lapar dia memberi makanan. Ketika Yesus haus dia memberikan minuman. Ketika dia penjara atau sakit dia mengunjungi mereka. Lalu mereka bertanya, kapan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau lapar? Tapi Tuhan bilang, ketika kau melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling kecil ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Saya percaya orang-orang yang seperti ini, gereja seperti ini adalah orang gereja yang memiliki kasih tanpa pamrih. Kenapa? Karena ketika mereka lakukan sesuatu, Yesus menghargainya. Orang-orang yang memiliki kasih, saya percaya tidak memiliki pamrih. Ya. Dan Tuhan senang, kenapa saya analogikan dengan sebuah ayat, dia bilang kalau engkau berdoa, tutuplah pintu. Ya. Sebab kalau engkau menerima pujian dari orang lain, kamu sudah mendapat upahnya. Ada orang-orang yang melakukan tindakan kasih, saya bilang bukan kasih, dengan cara untuk menjadi dipermuliakan orang. Dan mereka mendapatkan upahnya. Tetapi Alkitab berkata ketika mereka melakukan itu kepada orang yang miskin, orang yang paling kecil di antara mereka, ketika mereka telanjang, ketika mereka lapar, Tuhan bilang mereka sudah melakukannya untuk aku. Artinya kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tulus, sehingga gereja yang seperti ini yang akan Tuhan berkati. Di hari ini saya rindu callers dimanapun Anda berada, kita masuk dalam sebuah gereja yang namanya Call Kingdom of Love. Kita mau realisasikan impian Tuhan
menjadikan gereja Tuhan yang namanya Call ini menjadi gereja yang berdampak memberi kasih kepada banyak orang, sehingga Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dan Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi 4 ciri gereja yang Tuhan pakai. Yang pertama adalah gereja yang mengasihi hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang kedua, gereja yang benar dengan keuangan. Yang ketiga, gereja yang menginvestasikan kehidupan kekal. Dan yang keempat, gereja yang memiliki kasih yang tulus. Ya, amin berfirman Tuhan. Nantikan besok hari bersama dengan saya kembali dalam sesi yang terakhir untuk kita bahas tentang gereja dan marketplace. Jangan lupa malam hari nanti malam jam 8 kita akan bicara tentang call kita online lagi. Dan jangan lupa hari Minggu. Nah, saya umumkan lagi hari Minggu berkenaan dengan pendaftaran. Pendaftaran saudara dalam ke gereja ini itu karena ada aturan protokol kesehatan, yaitu kita tidak boleh bikin kerumunan orang banyak. Oleh sebab itu tidak heran gereja dibikin distancing, antar kursi ada jaraknya ya. Nah, kenapa kita buat pendaftaran permanen? Karena kita mengantisipasi kalau satu saat ada seorang yang anggaplah kena COVID, maka hanya yang jam ibadah situ saja yang perlu di tracing. Kalau saudara berpindah-pindah gerejanya, maka ketika kena itu harus tracing semuanya. Kita ada hampir 300 jemaat yang terdaftar, maka semuanya harus di tracing, itu repot. Makanya kita buat seperti itu. Yang kedua, catatan buat yang belum daftar nih. Kalau nanti saudara datang, maafkan kalau kami nggak langsung bisa izinkan saudara masuk ibadah. Misalnya saudara belum mendaftar dan saudara masuk dalam ibadah jam 10. Maka yang saudara akan ditempatkan di waiting list, artinya daftar tunggu. Artinya daftar tunggu itu apa? Kalau ruangan ibadah kita yang kapasitas 75 orang dan terdaftar 75 orang, ada yang tidak hadir, misalnya 70 orang yang hadir, yang 5 tidak hadir, maka saudara bisa mengisi kursi itu yang tidak hadir. Tetapi dengan catatan, saudara akan harus memilih juga nantinya minggu depannya jam ibadahnya jam berapa. Sebab kalau yang jam 10 ini sudah penuh 75 orang. Jadi saudara akan pilih jam 8 atau jam berapa yang masih kosong. Sehingga sekali lagi itu hanya waiting list, hanya sementara ya. Sehingga semuanya saudara bisa mengerti, saudara bisa paham. Yang selanjutnya adalah sekali lagi buat anak-anak di bawah usia 15 tahun belum boleh kumpul ibadah karena mereka masih rentan, karena imunitas mereka belum baik, sehingga itu dipahami semua. Jadi saya berharap semua jemaat memahami tentang protokol ini. Salah satu yang paling penting adalah menggunakan masker ya. Saudara wajib hukumnya menggunakan masker sehingga saudara terlindung daripada paparan COVID-19 ini. Tuhan berkati kita. Shalom.